Oke, baik. Hari ini kita akan lanjut mempelajari tentang saluran pernafasan pada manusia. Oke, kita akan lihat satu persatu organ dari sistem pernafasan kita. Salurannya diawali dari mana? Oke, yang pertama untuk pernafasan seperti kalian ketahui, untuk saluran pernafasan itu yang normalnya ya, dimulai dari hidung ya. Yang pertama itu adalah hidung atau rongga hidung. Yang kedua, di sana setelah dari rongga hidung itu akan masuk ke bagian yang kita kenal dengan yang namanya faring. Oke, faring. Lalu dari faring ini akan turun dia ke laring. Dimana kalau nanti kita pelajari di laring, laring ini kamu temukanlah nanti yang namanya pita suara. Jadi akibat getaran dari pita suara inilah yang menimbulkan bunyi ataupun suara yang kita keluarkan. Oke, lalu dari laring ini akan turun dia ke dalam trakea. Dari saluran yang ini adalah trakea. Trakea. Oke, lalu percabangan dari trakea yang membuka ke arah kanan dan kiri ini kita sebutlah nanti percabangannya dengan nama bronkus. Oke, lalu percabangan dari bronkus menjadi lebih kecil lagi. Percabangan ini kita sebutlah nanti dengan bronchiolus. Oke, bronchiolus. Lalu di ujung-ujung bronchiolus ini akan ada seperti bola-bola kecil, seperti butiran-butiran di ujung dari bronchiolus ini. Inilah yang kita sebut dengan yang namanya alveolus. Oke, jadi saluran terdalamnya di mana tempat terjadinya difusi antara CO2 dan oksigen itu adalah di alveolus. Oke, disitulah terjadi pertukaran udaranya. Baik, kita mau lihat satu persatu apa yang terjadi di hidung sampai ke alveolus nanti. Oke, yang pertama kita lihat di hidung. Apa yang ada di dalam hidung? Kalau kalian perhatikan dulu, kalau kalian berkaca atau kalau kalian rasakan, di dalam hidung itu ada beberapa. Yang pertama di situ ada rambut ya, atau biasanya kita sebut bulu hidung, tetapi sebenarnya itu bukan bulu ya, itu rambut. Bulu itu adalah ciri khas dari kelas Aves, sedangkan kalau manusia itu sudah kelas mamalia. Manusia itu tidak punya bulu, punya rambut. Oke, baik, apa sih fungsi rambut ini? Rambut ini fungsinya nanti untuk menyaring udara. Menyaring udara dari apa? Dari kotoran pastinya, seperti debu ataupun nanti kotoran-kotoran yang ada di udara, sehingga tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada yang namanya kelenjar lendir. Oke, kelenjar lendir ini apa fungsinya? Fungsi dari kelenjar lendir ini untuk mengatur suhu udara, mengatur suhu udara. Oke, selain itu dia juga nanti bisa membunuh kuman. Oke, selain itu di dalam hidung itu juga ada yang namanya saraf ya. Ada di sana ujung saraf indera pembau. Ada saraf, ini nanti tujuannya untuk berperan sebagai indera pembau atau untuk menyeleksi bau udara. Oke, seleksi bau udara. Bau udara. Inilah yang ada di hidung kita. Ingat ya, ada rambut yang fungsinya untuk menyaring udara supaya kotoran itu nanti tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Yang kedua ada kelenjar lendir untuk mengatur suhu udara. Yang ketiga ada saraf yang bertujuan atau berfungsi sebagai seleksi bau supaya nanti itu sebagai indera pembau kita. Lalu faring. Faring ini kalau kalian perhatikan dari hidung, dia akan masuk ke bagian dalamnya. Ini nanti ada dibagi menjadi 3. Ini tempat yang pertama nomor 1,
lalu ini nomor 2, lalu ini yang ketiga. Oke, kita lihat ada 3 jenis nanti faring. Oke, faring kita lihat yang pertama, jenis yang pertama kita sebutlah dia dengan nasofaring. Oke, nasofaring. Sesuai namanya, naso atau nasal ini berarti bagian dari faring yang membuka atau membuka ke arah nasal atau ke arah hidungnya. Nasal itu artinya hidung. Lalu yang kedua itu adalah orofaring. Orofaring ini adalah bagian dari si faring yang membuka ke arah mulut. Oke, membuka ke arah mulut. Oke, lalu yang ketiga, faring yang ketiga ini adalah kita kenal dengan namanya laryngofaring. Kok seperti itu namanya ya kan, laryngofaring. Ini adalah bagian dari faring yang membuka ke arah laring, sesuai namanya, laryngofaring. Jadi dia membuka ke arah laring. Lalu yang selanjutnya di sini ada laring. Oke, yang ketiga di sini ada laring. Laring ini kalau kalian lihat nanti adalah yang namanya terdapat pita suara. Pita ya, pita suara. Pita suara. Oke, pita suara. Dan ketika pita suara ini bergetar, inilah yang menghasilkan suara kita. Oke, inilah yang menghasilkan suara kita atau menghasilkan bunyi nanti. Lalu dari pita suara, oke, selain pita suara ini juga merupakan saluran pernafasan kita. Lalu dari laring dia akan masuk ke trakea. Trakea yang umumnya kita kenal dengan tenggorokan ya. Tenggorokan inilah bagian dari saluran pernafasan kita yang terdiri dari tulang rawan. Oke, jadi trakea ini terbentuk dari atau dibentuk oleh tulang-tulang rawan. Oke, tulang rawan. Tulang-tulang rawan yang inilah nanti yang membentuk seperti cincin ya. Oke, dia berbentuk seperti cincin. Jadi kalau kalian pegang tenggorokan kalian, itu seperti ada bentuk-bentuk cincin, dia bulatan-bulatan kecilnya. Itu terbentuk dari tulang rawan, itulah tenggorokan kita. Lalu di dalam tenggorokan terdapat yang namanya silia. Oke, terdapat yang namanya silia atau biasanya kita sebut juga rambut getar. Oke, rambut getar, apa fungsinya? Rambut getar ini nanti untuk menolak debu ataupun benda asing ya, kotoran yang masuk, supaya nanti langsung dikeluarkan gitu, untuk merangsang kalau misalnya ada benda yang masuk atau benda lain yang masuk, inilah yang membuat kita nanti bersin. Jadi debu tersebut nanti dikeluarkan dari saluran tenggorokan kita. Itu tadi fungsi dari silia atau fungsi dari rambut getar yang ada di dalam tenggorokan kita. Oke. Lalu selanjutnya trakea ini nanti akan ada percabangannya. Oke, itulah yang kita sebut dengan bronkus. Bronkus ini adalah percabangan trakea. Inilah nanti yang membagi paru-paru kita ke kanan dan ke kiri. Ada 2 paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Umumnya paru-paru yang sebelah kiri itu ukurannya lebih kecil, sedangkan paru-paru yang sebelah kanan itu ukurannya lebih besar. Kalau kiri lebih kecil ini akibat dari ada nanti struktur lain, yaitu dari jantung, ada nanti dia lebih ke arah sebelah kiri.
Oke, lalu itulah dia bronkus percabangan dari trakea tadi. Oke, lalu percabangan dari si bronkus itulah yang kita sebut dengan bronkiolus ini, percabangan dari bronkus. Oke, lebih kecil lagi nanti itu adalah percabangan dari bronkiolus. Oke, jadi sebenarnya kalau diperhatikan ada banyak sekali nanti jumlah dari bronkiolus ini. Jadi tidak langsung dari percabangan bronkus ini langsung bronkiolus langsung di ujungnya alveolus, tidak. Ada banyak lagi percabangan-percabangan dari bronkiolus sampai nanti ke arah yang paling kecilnya, yaitu yang seperti bulatan-bulatan kecil di paru-paru. Biasanya nanti itu kalau kita zoom ya, kalau misalnya saya gambarkan ke sini, itu nanti seperti anggur. Kalau kalian perhatikan strukturnya seperti anggur, lalu ada percabangannya kecil-kecil. Ini bayangkan ini di ujung bronkiolus ya, di ujung bronkiolusnya ada bulatan-bulatan kecil. Disinilah tempat difusi oksigen dan juga karbon dioksida di dalam tubuh. Oke, inilah strukturnya yang bulatan-bulatan kecil ini. Bulatan kecil inilah yang kita sebut dengan alveolus ya, alveolus. Oke, jadi di sini di alveolus ini karena dia adalah percabang. Oke, karena alveolus itu adalah tempat dari pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita, pastinya nanti akan berbatasan langsung dengan pembuluh darah kita, yaitu kapiler. Baik itu nanti pembuluh darah arteri dan juga vena. Jadi disinilah nanti pertemuannya. Ada juga nanti diselubungi oleh pembuluh darah, bisa nanti arteri, bisa juga vena. Karena hasil dari pernafasan kita ini akan langsung dibawa ke peredaran darah. Jadi oksigen itu akan langsung dibawa melalui darah dan diedarkan ke dalam ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Itu maksudnya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa sistem pernapasan dan juga sirkulasi itu berhubungan erat, karena darah itu membawa oksigen juga. Oke, beginilah dia struktur dari alveolus kita. Jadi di sini di alveolus ini sebagai tempat yang namanya tempat difusi dari oksigen dan juga karbon dioksida CO2. Itulah saluran yang paling dalam di sistem pernafasan manusia. Oke, sehingga nanti kita akan mengeluarkan karbon dioksida ini sebagai sampah metabolik, ini sebagai sampah metabolik, dan juga oksigen ini nanti yang langsung diedarkan masuk ke pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, beginilah dia untuk saluran pernafasan pada manusia. Lalu di alveolus ini saluran yang terdalam adalah alveolus ya, ingat ya. Lalu paru-paru kita ada selaput nanti yang melindunginya, melindungi paru-paru kita dari gesekan atau dari benturan juga ya. Kalau benturan lebih ke fungsi tulang sebenarnya, tapi lebih gesekan yang kecil-kecil ya. Di sini kita kenal dengan nama pleura. Jadi lapisan yang paling dalam ini paling luar ya, ini namanya adalah pleura. Pleura inilah yang melapisi paru-paru kita. Ingat, nanti pleura ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya pleura yang dalam. Pleura yang dalam, yang di bagian dalam itu disebut dengan pleura visceralis. Lalu satu lagi pleura ini ada yang pleura pada bagian luar. Pleura pada bagian luar ini kita sebutlah dengan pleura parietalis. Oke, parietalis. Inilah dia untuk urutan dari saluran sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama dari hidung, yang kedua dari faring, yang ketiga ke laring, yang keempat ke trakea, kelima ke bronkus, keenam ke bronkiolus, dan
ketujuh itu ke alveolus. Oke, atau tergantung nanti kalau guru kamu bilangnya dari hidung langsung ke laring, lalu trakea langsung bronkus, bronkiolus, alveolus boleh juga. Oke, tetapi urutannya dari awal sampai akhir sebenarnya itu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Di sana tempat terakhirnya pertukaran dari oksigen dan juga karbon dioksida. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan tentang volume pernapasan. Kita akan pelajari di video selanjutnya. Oke, sampai di sini. Bye.